Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainia Zain, NIM T 2019-1133. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu tentang hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Nah, dalam hal ini saya bagi menjadi beberapa poin. Nah, poin yang pertama adalah teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi di sini merupakan teori yang membahas tentang kenyataan. Dalam ontologi juga membahas tentang asal-usul pendidikan yang disebabkan oleh pendidikan. Jadi ontologi itu kita membahas sumbernya, kita membahas asal-usulnya. Nah, selanjutnya adalah epistemologi. Dalam epistemologi ini, filsafat berarti mencari tahu, sedangkan pengertian umumnya adalah memperoleh sebuah pendidikan. Jadi, epistemologi ini kita mencari tahu kebenarannya. Contohnya seperti manusia itu seperti kertas putih yang kosong, dan untuk menulisnya adalah pendidikan dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi diibaratkan manusia sendiri itu diibaratkan kertas putih. Nah, untuk mewarnai kertas putih itu, untuk menulis, untuk mengisi apa saja itu tergantung dirinya sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Nah, selanjutnya adalah aksiologi. Nah, aksiologi di sini itu adalah ilmu yang membahas tentang nilai, di mana nilai tersebut dibutuhkan untuk membina kepribadian seorang anak. Jadi aksiologi itu sudah menilai bagaimana anak itu, bagaimana kepribadian seorang anak tersebut gitu. Selanjutnya poin kedua adalah pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Nah, filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia itu berkaitan antara badan dan roh. Jadi filsafat itu berpikiran bahwa manusia itu adalah gabungan antara badan dan roh. Keberadaan manusia di muka bumi adalah suatu yang menarik. Selain manusia menjadi pokok permasalahan, ia juga dapat melihat bahwa segala peristiwa dan masalah apapun yang terjadi di dunia ini pada akhirnya berhubungan dengan manusia. Jadi semua yang ada di dunia ini semuanya berhubungan dengan manusia. Jadi selain manusia itu adalah pangkal dari segala permasalahan, manusia itu juga berhubungan dengan segalanya. Poin selanjutnya adalah sistem nilai dalam kehidupan manusia. Nah, sistem nilai kebudayaan ini merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Sistem kebudayaan ini juga menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup untuk memanifestasi konkretnya dalam kelakuan. Luhmann mengemukakan kerangka teori nilai-nilai yang mencakup pilihan nilai yang dominan yang mungkin dipakai oleh anggota-anggota suatu masyarakat dalam memecahkan 6 masalah pokok dalam kehidupan. Jadi masalah pokok dalam kehidupan itu menurut Luhmann ini dibagi menjadi 6 permasalahan. Nah, apa saja dari 6 ini? Yaitu yang pertama, yang dihadapi manusia dalam semua masyarakat, yaitu dengan memandang sesamanya. Bagaimana mereka harus bekerja bersama dan bergaul dalam suatu kesatuan sosial. Jadi masalah pokok yang pertama itu adalah bagaimana sikap manusia pada sesama manusia, entah itu bergaul ataupun bekerja sama. Selanjutnya adalah manusia berhadapan dengan waktu. Nah, secara teoritis ada 3 dimensi waktu. Jadi manusia juga berhubungan dengan waktu. Di sini dibagi menjadi 3 dimensi. Waktu yang dominan menjadi orientasi nilai kebudayaan suatu masyarakat, yaitu masa lalu, masa yang akan datang, dan masa sekarang. Yang ketiga adalah setiap manusia berhubungan dengan alam. Nah, yang pertama tadi manusia berhubungan dengan sesamanya, yang kedua manusia berhubungan dengan waktu, yang ketiga adalah berhubungan dengan alam.
Hubungan dapat berbentuk apakah alam menguasai manusia atau hidup selaras dengan alam, atau manusia harus menguasai alam. Yang keempat, masalah kerja. Jadi selain sikap manusia kepada sesama, sikap manusia dengan waktu, sikap manusia dengan alam, dan yang terakhir adalah masalah kerja. Jadi manusia juga perlu kerja. Nah, masalah kerja ini yang menjadi dasar yang dihadapi manusia. Jadi kerja itu dasar manusia untuk mencukupi segala kebutuhannya. Yang kelima adalah masalah kepemilikan kebudayaan. Alternatif pemilikan kebudayaan yang tersedia adalah suatu kontinum antara pemilikan kebudayaan dan berorientasi pada materialisme atau spiritualisme. Jadi maksudnya masalah kepemilikan kebudayaan itu biasanya kita memiliki adat budaya yang dimana budaya itu sudah menjadi kelakuan spiritual kita. Misalkan kita 100 hari orang meninggal, itu tidak semua orang melakukan, hanya yang memang sudah memiliki adat tersebut yang melakukan. Nah, yang terakhir adalah hakikat hidup manusia. Orientasi nilai yang tersedia adalah pandangan-pandangan bahwa hidup ini sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang buruk namun dapat disempurnakan. Jadi dalam hakikat kehidupan manusia tidak selalu semua itu baik dan tidak selalu semuanya itu buruk. Namun ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada juga kalanya yang buruk bisa disempurnakan. Kadang ada kalanya yang baik bisa berubah menjadi agak buruk mungkin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.